Menikah adalah peristiwa yang sangat penting dan sakral dalam kehidupan manusia. Karena itu harus dipersiapkannya dengan matang. Apalagi kalau menikah dengan anak presiden. Untuk pernikahannya dengan Agus Yudhoyono, anak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kelak, Anissa Pohan yang selama ini dikenal sebagai presenter sebuah acara olahraga, memesan gaun pengantin khusus kepada perancan terkenal Aji Notonegoro. Di akad nikahnya, Rhoma Irama lagi. Dibanding tuduhan pencurian perhiasan terhadap Angel Elga, hubungan Rhoma Irama dengan si bintang sinetron itu agaknya lebih menarik. Sampai saat ini, si Raja Dangdut belum terbuka soal hubungannya itu, walau dia juga tidak membantah. laporan Mariana Siagian ke polisi yang menuduh Angel Elga sebagai pencuri perhiasan miliknya telah menyeret nama Raja Dangdut Rhoma Irama. Kasus itu seakan menghidupkan kembali cerita lama yang sudah dilupakan orang, yakni tentang hubungan khusus Rhoma dengan Angel Elga. Dugaan adanya hubungan itu semakin kuat bila melihat keterangan si Raja Dangdut yang terkesan membela Angel. Rhoma Irama begitu yakin Angel tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan itu. Kita lihat kemarin si pedagang emas, karena kan wawancara, dia telah membuktikan bahwa yang cincin yang dituduhkan itu adalah milik Angel. Surat-suratnya lengkap, yang dituduhkan itu terbukti milik Angel, bukan milik Maria. Dan dia sudah di BAP. Benarkah Rhoma membela Angel? Ini tidak benar, saya luruskan. Sampai saya katakan sama Angel, kalau kamu salah, bagaimana? Saya siap masuk penjara, silakan. Kalau dia salah, silakan diproses secara hukum. Silakan. Tidak ada orang yang membela yang salah. Dan Angel nggak mau dibela. Justru dia yang menantang untuk diproses di polisi. Dia yang menantang. Satu hal, bahwa selama ini kan saya dikatakan membela Angel. Saya ada media Pak, tangan saya mati-matian membela Angel. Ini tidak benar seperti itu. Ya, saya ini berdiri di sisi hukum. Saya berdiri di pihak hukum. Kasus ini seakan menguak misteri hubungan Rhoma Irama dengan Angel Elga yang tidak pernah terjawab dengan jelas. 2 tahun yang lalu, Rhoma pernah dipergoki berada di kamar 2401 apartemen Semanggi tempat tinggal Angel. Tapi Rhoma yang sudah memiliki beberapa istri cantik itu berkilah, kedatangannya ke tempat itu adalah dalam urusan pekerjaan. Rhoma sendiri mulai dekat dengan Angel sejak syuting sinetron Ibnu Sabil. Ane mantan asisten Angel yang menjadi saksi dalam kasus kehilangan perhiasan secara eksplisit mengatakan Angel pernah mengaku diberi perhiasan dari suaminya Rhoma Irama. Tanggal 5 itu saya pagi ditunjukkan Angel 3 buah cincin yang dia berkata itu dari suaminya Bapak Haji Rhoma Irama. Terus yang saya diajak dia untuk menjual barang itu di toko emas di daerah Blok N. Ini jelas motifnya, saya lihat memang pencemaran nama baik. Dari mana pencemarannya? Pencemaran contoh misalnya Ane dengan wajah inosennya mengatakan Pak Haji suka nginep di sini, apa kaitannya? Itu tadi, jangan bias. Ntar kasus yang utamanya hilang, muncul yang nggak ada urusan. Ini saya khawatir memang sengaja dibelokkan itu. Kayak nanti aja kalau bicara soal ini, next time. Anissa Pohan siap menjadi menantu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Untuk pernikahannya kelak, dia memesan gaun dari Aji Notonegoro. Dan bagaimana pula dengan Nugi yang baru menikah sebulan lalu? Ikuti beritanya dalam segmen berikut ini. Menikah adalah peristiwa yang sangat penting dan sakral dalam kehidupan manusia. Karena itu harus dipersiapkannya dengan matang. Apalagi kalau menikah dengan anak presiden. Untuk pernikahannya dengan Agus Yudhoyono, anak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kelak, Anissa Pohan yang selama ini dikenal sebagai presenter sebuah acara olahraga, memesan gaun pengantin khusus kepada perancan terkenal Aji Notonegoro. Di akad nikahnya, Anissa dan Agus Yudhoyono akan mengenakan pakaian tradisional ala Jogja berwarna putih, rancangan Aji Notonegoro.
Kami udah kenal lama dengan Mas Aji, udah kenal dekat, terus reputasi dari Mas Aji juga semua juga udah tahu ya, oke banget, apalagi untuk busana tradisional kebaya. Jadi nggak salah gitu untuk memilih Mas Aji karena salah satu dedengkot di bidang fashion. Rencananya pernikahan Anissa dengan Agus Yudhoyono berlangsung di Jakarta 8 Juni mendatang dan resepsinya akan dilangsungkan di Istana Bogor sehari kemudian. Ya kalau untuk perasaan yang menikah ya senang lah, siapa sih yang wanita yang tidak ingin menikah, semua juga pasti ingin menikah gitu. Jadi perasaan saya ingin melangkah ke arah yang lebih serius adalah sesuatu yang sangat membahagiakan buat saya dan juga seluruh keluarga saya maupun keluarga Mas Agus. Tapi ketika seseorang memutuskan untuk menikah, harus siap apapun konsekuensi, resiko atau tanggung jawab itu semua udah harus siap, udah dipikirkan, ya sudah siap apapun itu ya. Raut kebahagiaan masih terpancar dari pasangan artis Nugi dan Sinta Devi. Selalu mesra dan romantis, begitulah yang kerap diperlihatkan pasangan ini. Maklum Nugi dan Sinta baru menikah sebulan lalu, tepatnya pada 9 April 2005. Nugi dan Sinta muncul dalam sebuah acara di Hard Rock Cafe Jakarta kemarin sore. Yang menarik, Nugi sendiri seakan belum percaya kalau dirinya sudah menikah. Percaya nggak percaya bahwa gue sekarang udah punya seorang istri pendamping seumur hidup gue yang ada di samping gue, teman berbagi, partner segala macam, pacar sekaligus ibu dari anak-anak gue nantinya. Yang menurut gue sekarang gue kok ngerasa bener nggak ya, gue udah nikah ini itu aja. Kalau gue ngerasa setiap bangun pagi gue ngerasa ada dia, jadi hal yang pertama gue lakukan adalah meluk, biar gue merasa oh ya bener, ini bukan mimpi gitu. Dampak lain dari perkawinan yang dijalaninya, Nugi kini semakin bertanggung jawab dan menjalani kehidupan lebih teratur. Bulan madu yang dinikmati seperti tidak pernah selesai. Sekarang ya seperti masih kayak pacaran ya, happy aja gitu. Jalan aja gitu loh, mau kemana ayo jalan, yuk ke jalan sini, ayo ke sana, yuk ke sini, udah gitu aja. Ini berdua. Krisis berkepanjangan yang menimpa Indonesia ternyata tidak membuat dunia entertain tenggelam. Yang terjadi justru semakin marak saja. Tidak heran jika dari dunia entertain ini muncul bintang-bintang baru yang telah merasakan nikmatnya materi dan popularitas. Meskipun belitan krisis masih terasa di negeri ini, dunia entertain ternyata tidak pernah mati. Penuh gemerlap dan kemewahan. Itulah yang dijanjikan bagi siapa saja yang bisa menaklukkannya. Tidak heran jika banyak kaum muda memilih dunia entertain, sehingga berbagai macam kontes yang menjanjikan hadiah besar dan popularitas sangat diminati. Berkarir di dunia entertain adalah jalan pintas untuk meraih sukses. Gadis muda seperti Marsyanda yang baru berusia 15 tahun, Olivia Patricia atau Dini Aminarti yang duduk di perguruan tinggi adalah contohnya. Karir yang ditekuni telah mendapat imbalan sangat lumayan. Dan kini mereka bisa mendapatkan apa saja yang diinginkan. Syukur alhamdulillah saya cinta sama kerjaan saya. Dan ya itu dia, istilahnya udah bisa nyari uang gitu kan. Itu sesuatu yang benar-benar membanggakan buat saya, sementara saya pengen tetap semuanya seimbang. Alhamdulillah bisa bayar kuliah, bisa memenuhi kebutuhan sendiri gitu. Terus alhamdulillah udah ada beberapa yang bisa aku beli sendiri, itu aja. Hasil yang diperoleh dari jeripayah mereka memang tercermin dari gaya hidup mereka sehari-hari. Barang-barang mahal dan bermerek yang untuk sebagian besar anak muda seusianya hanya bisa menjadi impian, bukan hal yang aneh bagi mereka. Tentu saja tidak ada sukses tanpa pengorbanan. Mereka tidak bisa lagi menikmati masa mudanya sesuka hati. Mungkin masa remaja saya nggak sebanyak anak-anak 15 tahun yang lain. Mereka bisa setiap hari pergi, misalnya mereka bisa setiap hari ke rumah temennya atau ketemuan kayak gitu. Aku paling ya malam minggu aja sekali-sekali. Dan saya ngerasa nggak ada salahnya sekarang saya kerja keras kayak gini untuk capai mimpi saya gitu. Gimana ya, sempetin sih ya, pasti paling enggak. Intinya kalau emang cuman bisa hari ini. Biasanya palingan di lokasi ngantuk-ngantuk tidur, kalau nggak tidur di mobil pas lagi nunggu giliran syuting. Urusan sekolah dan karir kini telah menjadi rutinitas yang harus dijalani. Oleh karena itu mereka harus pandai dalam mengatur waktu. Sebisa mungkin dua-duanya berjalan lancar. Kalau emang syutingnya itu emang harus benar-benar dari pagi, aku harus bisa ngorbanin kuliah gitu. Kalau misalnya emang lagi musim ujian atau apa, presentasi segala macam, aku izin ke pihak lokasi syuting dan mereka selalu izin gitu aja. Tadinya aku ada manajer, tapi ternyata aku pikir kalau aku sendiri masih bisa, kenapa nggak aku sendiri aja.
buat saya. Sementara saya pengen tetap semuanya seimbang, sekolah saya tetap jalan, dan saya bener-bener mau berusaha keras buat nyimbangin semuanya dan tanggung jawab pada setiap kerjaan saya itu. Saya ngerasa bangga walaupun kadang-kadang pasti capek banget.